Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Setiwi mengundang kita semua untuk berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami diberikan kesempatan bisa kembali beribadah. Tuhan memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan. Masih dengan berdiri kita mau katakan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Semua pakai gerakan ya, ikutilah Setiwi ya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yuk sekali lagi katakan, Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Terpujilah nama Tuhan kita. Anak-anak boleh duduk kembali. Saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dari KPPK nomor 64, Inilah Dunia Bapa. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa,
Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Ia berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku tak susahlah, umat semua memuji Dia, nyatalah tatanya. Ini dunia Bapa, hatiku tak susahlah, umat semua memuji Dia, nyatalah tatanya, nyatalah tatanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua. Ayo saat ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu yuk semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami sudah siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah dengar nih yang namanya itu misionaris? Angkat tangan. Wah, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Jadi misionaris itu apa sih Lause? Misionaris itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dikirim melayani di ladang misi atau di tempat-tempat yang belum banyak orang Kristennya. Nah adik-adik, jadi misionaris itu gak gampang. Karena apa sih? Karena mereka itu belum tentu diterima sama masyarakat yang ada di sana. Sehingga keselamatan mereka itu juga bisa dibilang terancam. Nah, mereka itu juga terus berpindah adik-adik. Dari satu daerah ke daerah lainnya, dari satu desa ke desa lainnya gitu adik-adik. Itu pasti capek banget. Nah, kemudian juga mereka bisa juga loh dianiaya karena mereka gak diterima sama masyarakat yang ada di sana. Kadang mereka juga bisa kena penyakit gitu ya adik-adik, penyakit yang bahaya, terus di tempat yang terpencil. Kasihan banget adik-adik. Makanya kadang kita itu suka kasih dukungan bukan? Kadang kita diajak untuk berdoa. Mari kita berdoa untuk misionaris ini dan itu gitu ya. Kadang kita juga diajak untuk ngasih persembahan ya kan? Yuk kita kasih persembahan untuk pelayanan misi di kota Papua, di kota Timika, dan lain-lainnya. Nah adik-adik, sebenarnya banyak sekali yang lainnya loh dukungan yang bisa kita lakukan bagi mereka. Tetapi ada satu fakta yang lebih penting daripada semua dukungan yang kita kasih. Apa sih Lause? Nah, satu fakta itu adalah para misionaris itu selalu dapat mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan itu selalu menyertai mereka dan menyediakan segala yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugas panggilan mereka. Gak peduli situasi mereka seperti apa, Tuhan itu selalu menyertai mereka. Nah, hari ini kita juga mau lihat nih kisah kehidupan Rasul Paulus di dalam pelayanannya menginjili orang-orang yang ada di Roma. Wah, pada saat itu Paulus juga gak gampang loh adik-adik. Yuk kita lihat ya awal kisahnya nih. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan
kaisar. Nah, adik-adik sekalian, pada waktu itu banyak sekali orang Yahudi yang menentang Paulus. Mereka menangkap dia dan memenjarakan dia di Kaisarea. Nah, Paulus dipenjara berapa lama adik-adik? Selama 2 tahun. Wah, lumayan ya. Tetapi meskipun Paulus dipenjara, dia tetap semangat memberitakan Injil. Dia terus memberikan kesaksian kepada orang-orang yang dia temui. Nah, hingga suatu saat Paulus mau dibawa pergi ke Italia bersama dengan satu kaisar tadi, satu pengawal tadi, namanya siapa? Julius. Nah, akhirnya mereka nih siap-siap nih mau pergi naik sebuah kapal yang gak terlalu besar tapi juga gak terlalu kecil gitu ya. Nah, mereka naik itu sampai di sebuah kota namanya itu Mira. Nah, sampai di sana si Julius ini nemuin satu kapal yang lebih besar gitu ya, yang hendak berlayar menuju ke Italia. Nah, destinasinya nih sama nih gitu. Akhirnya mereka pindahlah ke kapal itu. Tetapi adik-adik, sebenarnya pada saat itu sudah memasuki yang namanya musim dingin. Nah, artinya apa ini? Kalau musim dingin itu sebenarnya cuaca yang berbahaya untuk berlayar. Karena cuacanya dingin, terus berangin. Wah, kalau berangin pasti ombaknya tinggi. Nah, nanti kapalnya kena ombak. Wah, sangat bahaya gitu ya adik-adik. Nah, Paulus tuh ngasih usul sebenarnya ke Julius. Kita menepi dulu aja, gak usah lanjutin dulu, berbahaya. Tapi Julius pada saat itu gak mau dengerin Paulus. Dia lebih percaya sama nakoda. Pokoknya kita tetap jalan. Nah, akhirnya ya sudah. Mereka jalan dan benar adik-adik, di tengah perjalanan mereka itu, di tengah laut, tiba-tiba ada angin badai yang besar sekali yang menerpa kapal mereka. Wah, angin badai itu membuat kapal mereka terombang-ambing ke kiri, ke kanan. Wah, para pelaut sana pada lari sana, lari sini, ngambil tali, ikat sana, ikat sini, sampai mereka buang semua muatan kapal supaya kapal itu tidak tenggelam. Wah, adik-adik, bayangkan betapa ketakutannya mereka pada saat itu. Selama beberapa hari loh adik-adik, gak cuma 1 hari. Ombak itu menggoncang mereka beberapa hari. Berhari-hari juga mereka itu gak berani makan karena kondisi yang sangat mengancam kehidupan mereka. Nah, pada saat itu berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan ngomong seperti ini. Kalian tuh seharusnya dengerin aku, dengerin nasihat aku. Tetapi jangan takut, kapal ini mungkin akan terdampar. Tapi Allah udah janji sama aku kalau dia bakal nyelamatin kita semua yang ada di kapal ini. Aku percaya akan hal ini karena malaikat Allah sudah ngomong sama aku. Nah, oleh karena itu pada saat tengah malam gitu ya, para awak kapal tuh sebenarnya udah lihat, oh di sana itu ada daratan. Terus mereka pikir, oh mereka mau lariin diri aja deh, mereka mau nyelamatin diri sendiri. Nah, Paulus yang ngelihat itu ngomong sama Julius, Julius, kalau mereka keluar dari kapal ini, mereka gak mungkin akan selamat. Sehingga Julius menyuruh mereka untuk jangan kemana-mana, tetap berada di kapal itu. Nah, ketika hari menjelang siang, Paulus itu mengajak semua penumpang yang ada di dalam kapal itu untuk kita makan dulu. Udah berhari-hari kita gak makan. Akhirnya mereka makan. Nah, dan setelah mereka makan, mereka menemukan di sana ada satu daratan, ada pantai di sana. Dan mereka memutuskan untuk sedapat mungkin nih kita mendamparkan kapal kita ke sana. Tapi adik-adik, di tengah usaha mereka menabrak sebuah batu karang dan akhirnya kapal itu pun mulai pelan-pelan itu mulai karam. Nah, pada saat itu para prajurit yang bersama-sama dengan mereka sebenarnya hendak menombak para tahanan karena takut mereka melarikan diri. Tetapi Julius kali ini percaya sama Paulus. Jadinya dia ngomong, jangan tombak mereka. Semuanya ayo ngambil kayu-kayu kapal ini supaya kita bisa berenang menuju daratan. Nah adik-adik, puji Tuhan, mereka semuanya selamat. Wah, mereka selamat sampai ke daratan.
tepat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Wah, Allah bukan hanya nyelamatin Paulus loh, tapi dia juga nyelamatin semua orang yang bersama-sama dengan Paulus di dalam kapal itu. Nah, hingga sampailah mereka di sebuah pulau namanya Pulau Malta. Nah, di sana puji Tuhan juga adik-adik, mereka disambut dengan penuh sukacita. Wah, di sana juga Paulus terus memberitakan Injil, dia menyembuhkan orang-orang yang ada di sana gitu ya. Dan mereka ada di sana selama 3 bulan lamanya. Nah, setelah 3 bulan mereka pergi lagi. Mereka naik kapal dari Alexandria terus menuju lagi ke Italia. Kali ini perjalanan mereka itu lancar, oke sekali. Nah, sampai di sana Paulus juga menemui jemaat-jemaat yang ada di sana. Nah, sementara itu para jemaat yang di Roma tuh udah denger-denger nih. Oh, Paulus sudah mau nyampe gitu ya. Dan akhirnya ketika Paulus nyampe di kota Roma, mereka menyambut Paulus dengan penuh kehangatan. Paulus sangat gembira dan sukacita karena pada akhirnya Tuhan menuntun dia sampai berada di tengah-tengah jemaat itu. Wah, pada saat di sana sekarang Paulus sudah bisa menikmati sedikit kebebasan. Ia mengundang para pemuka-pemuka Yahudi untuk datang ke rumahnya. Dari pagi hingga malam hari mereka di sana berbicara tentang kerajaan Allah. Ia menunjukkan kepada mereka ayat-ayat dari firman Allah yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Kristus. Wah, adik-adik, kita belajar dari Paulus ya, bahwa dia itu sangat bersandar pada janji Tuhan serta penyertaan dan kuasa Tuhan. Maka kita hari ini juga mau belajar nih untuk bersandar pada janji Tuhan serta penyertaan dan kuasanya. Ketika adik-adik sedang sedih, sedang marah, sedang takut, ingat bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kalian. Ketika kita takut, kita berdoa. Ketika kita sedih, kita berdoa. Ketika kita gelisah, kita juga berdoa. Percayalah kalau Tuhan itu ada dekat dengan kalian. Nah, adik-adik, seperti ayat hafalan kita hari ini ya, yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi saat ini kita mau ambil sikap doa yang baik. Kita mau mohon Tuhan menuntun kehidupan kita untuk bisa jadi anak-anak yang percaya dan bersandar kepadanya ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hari ini berbicara kepada kami untuk dapat terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Mohon Engkau menuntun kehidupan kami untuk bisa jadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Anak-anak, mari kita berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan cara memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari bersama kita berdiri, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, Setiwi terus mengingatkan buat kalian yang masih ibadah secara online, ayo kita sama-sama ibadah secara onsite di gedung gereja. Mari kita bersama-sama beribadah bersama papa, mama, saudara, teman-teman, dan juga lause. Setiwi tunggu ya kehadiran anak-anak di gereja. Lalu jangan lupa juga untuk share video ibadah hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.